Rumah Kita TV. Stay healthy and happy. Halo, selamat malam kerabat desa dan sahabat kota dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara Nuansa Kreasi bersama saya, Gaby Fortuna, yang akan menemani malam hari ini selama 1 jam ke depan. Apa kabarnya kerabat desa dan sahabat kota? Saya harap kerabat semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, malam hari ini kita bakal membahas satu topik yang sangat menarik yang berkaitan dengan bercocok tanam, yaitu bertanam dengan hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Mungkin masih banyak kerabat desa dan sahabat kota yang masih belum familiar ya sama hidroponik ini, atau bahkan ada yang udah tahu, tapi belum bisa mempraktekannya. Nah, topik bahasan hari ini bakalan tepat banget buat kerabat desa dan sahabat kota semua yang lagi kepo dengan penanaman hidroponik ini. Tapi sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang hidroponik, kita akan melihat dulu nih tayangan yang satu ini. Bahkan nggak hanya DKI, dari luar DKI juga datang, bahkan mancanegara juga datang. Tumbuhan sayuran yang ada di sini adalah sayur daun dan sayur buah. Sayur daun seperti kangkung, kangkung, sawi, selada. Terus kalau sayur buah ada cabai, tomat, ada lagi kacang panjang. Banyak sih semua sayur daun dan sayur buah, cuma berkala nih. Kadang-kadang hari ini sistemnya misalkan sayur buahnya cabai dulu, cabai, nanti tomat. Marketnya sih sebenarnya ke warga sekitar, tapi kadang-kadang besok nih saya mau pesan ini dong, misalkan pakcoy merah misalkan seperti itu ya. Kita udah tanam nih, contohnya seperti di sini nih, kita udah mulai semai pakcoy merah untuk bulan depan sudah panen. Nah, kerabat desa dan sahabat kota, udah mulai penasaran kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kerabat desa dan sahabat kota ini mengenai video yang sudah ditayangkan tadi, kita sudah mengundang narasumber yang pakar di bidang hidroponik ini. Kita sapa dulu ya narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Hendra Kurnia. Selamat malam Pak Hendra. Ya, selamat malam Gaby, selamat malam kerabat desa, sahabat kota. Iya Pak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Nah, saya perkenalkan dulu nih, kerabat desa dan sahabat kota. Pak Hendra ini adalah Duta Pertanian dari Provinsi DKI Jakarta, dan beliau itu sudah banyak berkecimpung di dalam bidang pengelolaan lahan dengan sistem hidroponik. Sehingga pada malam hari ini, kita berkesempatan untuk mendengar lebih banyak lagi pengalaman dan ilmu beliau di dalam penanaman hidroponik. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya Pak Hendra, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya Pak untuk hadir dan membagikan pengalamannya. Iya. Sama-sama Gaby, sama-sama ya. Iya Pak, jadi kerabat desa dan sahabat kota ini pengen tahu Pak, apa sih hidroponik itu? Mungkin masih ada yang belum familiar Pak sama istilah hidroponik. Oh gitu ya. Iya Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Boleh banget nih Debbie. Gini, pada dasarnya sih, apalagi zaman sekarang ya, pas saat ada COVID seperti ini, memang sangat banyak sekali yang berkecimpung bermain dengan ingin sehat. Ingin sehat gimana caranya, ingin sehat depan rumah sendiri, segala macam. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya hidroponik itu? Nah, kita coba lihat slide kita dulu ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke. Baik. Bentar, ini agak sedikit trouble nih. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ya, hidroponik itu kan pada dasarnya gini, kita kan hidroponik itu adalah kata kuncinya pertama dari kata hydro ya. Hydro itu adalah air, ya kan? Hydro air dan ponos itu adalah daya. Jadi hidroponik itu adalah
medianya menggunakan air, menggunakan daya air, jadi tidak memerlukan tanah. Jadi semua tanaman bercocok tanam dengan medianya air, seperti itu, Gaby. Oh, jadi hidroponik itu bukan di tanah ya, Pak, melainkan Bukan di air tanah, ya? betul, bukan di tanah, Iya. melainkan di air. Oh. Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya hidroponik itu awalnya ada karena apa ya, Pak? Apa mungkin karena faktor keterbatasan lahan atau ada faktor lainnya, Pak? Ya, gini, pada dasarnya kan hidroponik itu pertama adalah sangat mudah ya, sangat mudah. Terus juga kita kan berdasarkan di perkotaan ini menanam itu kan pada dasarnya tidak seperti di desa. Kalau desa kan lingkupnya adalah dengan lahan ya, dengan lahan luas. Ya, Jadi kalau di perkotaan ini adalah pada dasarnya hidroponik ini berdasarkan ruang. Jadi bisa menanamnya di teras rumah, di atap rumah, atau di pagar. Seperti itu, Gaby. Oke. Nah, Pak, kalau hidroponik ini menggunakan media air, berarti paling nggak ada ketentuan-ketentuannya ya, Pak? Tanaman apa aja yang bisa ditanam di media hidroponik ini ya, Pak? Ya, di hidroponik sebenarnya banyak sih ya, hampir semua tanaman bisa, tapi yang serabut akarnya, contohnya seperti sayur daun, sayur buah. Terus juga kalau buah juga tidak seperti buah yang akar tunggal seperti pohon mangga, itu tidak. Jadi seperti buah melon, terus semangka itu masih bisa. Seperti itu. Pak. Oke. Terus juga di hidroponik itu tidak sembarangan juga. Jadi ada media-media khusus yang benar-benar kita pakai untuk biar hasilnya maksimal. Seperti itu, Gaby. Oh iya, Pak. Lalu kalau hidroponik ini manfaatnya apa sih, Pak, buat kita sendiri tuh? Mungkin banyak kerabat desa nih masih belum tahu kenapa sih kita harus bercocok tanam dengan hidroponik itu, Pak, ya? Nah, ini yang pertanyaan yang bagus nih. Pertama adalah kita menanamnya tidak kotor-kotoran. Tidak kotor-kotoran ya. Karena dengan air kita bersih nih. Kita bersih kan, tidak menggunakan tanah, jadi berupa dengan air aja. Kedua, kita dapat sehatnya. Karena kita tahu nih pupuknya kan kita tahu dari mana. Ya, terus sehat kedua adalah kita kita dapat oksigen kan dari hasil tanaman yang kita tanam itu. Seperti itu, Gaby. Oh iya. Berarti kalau misalnya kita bercocok tanam sendiri nih, Pak, ini kan tadi katanya Bapak bilang bisa tanaman yang ini ya, Pak, buah gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu sendiri, berarti kita nggak perlu keluar uang juga ya, Pak, buat beli-beli buah. Tepat. Jadi kalau kita menanam sendiri, kita memiliki ketahanan pangan. Ya, jadi kita tidak usah beli lagi. Kita berarti kalau tidak beli berarti kita hemat. Otomatis kan kita hemat. Terus apabila kita nanam di hidroponik, biasanya kan kita tidak satu pohon ya. Kita nanam biasanya kalau satu rak hidroponik atau berapa botol gitu kan cukup banyak. Tidak mungkin di saat panen kita makan semua. Nah, itu pun bisa jadi sisi komersil. Kalau berlebih kita bisa jual ke tetangga kanan kiri. Seperti itu. Jadi selain sehat, kita dapat keuntungan dari sisi jualnya ya istilahnya. Seperti itu. Kalau ini Pak, ada ketentuan nggak sih Pak di dalam hidroponik itu tanaman yang bisa ditanam tuh berapa Pak jumlahnya ya? Ya kalau jumlah sih tergantung kita yang mau kita tanam. Pertama ada kunci dasar. Pertama kalau kita menanam itu adalah pertama harus dengan hati. Jadi kita harus cintai tanaman tersebut. Jadi nggak sembarangan juga kita nanam nih. Jadi kita tahu tahapannya. Pertama gimana kita caranya menyemai. Semaian pun juga ada tahapannya. Jadi bagaimana caranya kita menyemai yang baik. Terus juga kita harus lihat posisi semai itu. Contohnya ya ada seperti biji kangkung, biji sawi segala macam. Kita harus tahu nih sifat-sifatnya. Misalkan kalau bijinya tersebut atau seednya tersebut berwarna agak sedikit kusam, biasanya pecah kecambah itu kurang lebih 8 jam. Tapi kalau warnanya mengkilat, atau seperti sawi ya, itu agak mengkilat, itu kalau pecah kecambahnya kurang lebih antara 12 sampai 24 jam. Jadi kita harus tahu nih, jadi kapan kita semai, karena begitu pecah kecambah, tanaman tersebut butuh sinar matahari. Gitu. Oh, butuh sinar matahari. Jadi kalau tidak, penting ya, Pak? itu paling penting. Jadi kalau misalkan tidak kena matahari, otomatis dia nanti akan etiolasi atau disebutnya kutilang. Jadi hanya batang yang kurus tinggi aja gitu. Jadi tidak ada daunnya. Seperti itu. Iya Pak. Nah, kalau itu tahap semaian. Ada lagi nih, setelah habis semaian kan nanti tumbuh hari pertama tumbuh akar, kedua akan keluar daun pertama ya, 2 daun pertama. Terus di hari ketiga 2 daun pertama tuh besar, Gaby.
Nanti di hari keempat kelima, 2 daun besar, keluar 2 daun berikutnya atau daun sejati disebutnya. Nah, Berarti totalnya 4 ya, Pak? 4 daun. Apabila dia sudah 4 daun, berarti dia agak sedikit sudah kuat. Akarnya sudah kuat, itulah baru namanya pindah tanam. Di dalam seperti kalau pindah tanam namanya kita kalau punya modul ada rak paralon, terus ada botol-botol atau gimana, banyak sistem di hidroponik seperti itu. Nanti setelah pindah tanam tersebut baru kita kasih full nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Sistem-sistem yang ada di hidroponik tuh ada berapa macam ya, Pak? Karena saya pernah lihat, sepertinya banyak ya, Pak. Cukup pernah banyak lihat ya. Nah, boleh cukup banyak. Pak? Ya, pada dasarnya awalnya di hidroponik itu adalah namanya sistem Wick. Sistem Wick tersebut adalah sistem sumbu. Biasanya kalau sederhana itu dari seperti botol air mineral ya, botol air mineral dipotong 2, itu dibalik, jadi bawahnya tandonnya adalah air mineralnya, air nutrisinya, dan di atasnya adalah tumbuhannya. Itu adalah dasar dari hidroponik. Jadi sumbu tersebut adalah maksudnya untuk penghantar air, untuk asupan makanan si tanaman. Itulah dasar dari hidroponik, namanya sistem Wick. Nah, terus berkembang jadi sistem-sistem yang lebih modern. Ada lagi yang namanya NFT, Nutrient Film Technique. Jadi kalau dalam paralon panjang itu air yang mengalir dalam paralon itu tipis, namanya nutrient film technique. Jadi tipis seperti kaca film, maksudnya seperti itu. Jadi air yang mengalir tipis. Nah, ada lagi sistem satu lagi, ada namanya sistem DFT. DFT itu deep flow technique. Jadi dalam paralon ada air yang tergenang. Nah, itu cukup digemari para hidroponik di kota karena kan suka mati lampu atau gimana ya. Kan hidroponik pakai pompa nih. Jadi air mengalir. Di saat pompa mati, masih ada sisa air yang tergenang di dalam sistem DFT tersebut. Jadi aman. Seperti itu, Gaby. Yang banyak digandrungi adalah sistem DFT. Ada lagi sistem tetes. Bingung kan sistem tetes kayak gimana? Bagaimana tuh, Pak? Nah, kalau sistem tetes biasanya satu tanaman itu secara penyiramannya ada dengan sistem tetes seperti infus water gitu. Ditetes seperti itu. Yang lebih modern lagi adalah sistem tetes dengan sistem aeroponik atau di sistem sembur. Itu juga bisa. Jadi banyak nih sebenarnya dari sistem hidroponik, cuman yang digandrungi adalah sistem DFT tadi. DFT tadi ya, Pak? Iya, lebih mudah, lebih aman. Oh, lebih aman ya? Iya, ya, Pak. Karena ada air tadi yang tergenang ya dalam sistem tersebut. Gitu, Gaby. Mungkin kerabat desa dan sahabat kota juga bisa tuh lihat di banyak di sistem-sistem ini kan juga banyak sudah ya di sosial media segala macam gimana caranya membuat DFT yang baik gitu, seperti itu. Ya, Gaby. Iya, Pak. Jadi kalau biasanya yang banyak digandrungi itu kan DFT ya, Pak. Tapi kalau sistem-sistem yang lain itu punya ini nggak sih, Pak? Kalau buat yang pemula nih, Pak, dalam hal hidroponik, boleh langsung ke DFT atau dianjurkan pakai sistem yang mana gitu, Pak? Nah, biasanya kalau yang sistem pemula itu yang tadi itu yang pakai sistem Wick. Nah, sistem Wick itu kalau satu botol aja kan pakai botol air mineral tadi. Kalau misalkan lebih banyak sedikit pakai baskom yang kotak itu, pakai baskom terus dibolong-bolongin, itu bisa. Tapi biasanya kalau sistem yang itu tidak mengalir airnya, dia statis. Dia statis. Nah, kalau statis begitu, biasanya kalau di perkotaan ada juga musuhnya nih istilahnya, selain hama, karena kan musuhnya adalah ibu-ibu jumantik yang suka tiap hari mereksa tuh kalau keliling, kalau air menggenang itu kan juga, ada cuk nih marah seperti itu, tapi aman. Jadi kalau di hidroponik itu karena airnya bernutrisi, biasanya jentik nyamuk tuh nggak ada, seperti itu. Oh iya. Kalau sistem Wick ini kan tadi pakai ini ya, Pak, pakai kain flanel ya, Pak? Iya, itu sumbu. Sumbunya ya? Sumbunya ya, itu ada ketentuannya? Untuk penghantar air. Enggak, bebas. Memang lebih baik kain flanel, karena dia penghantar airnya cukup bagus. Oh, oke. Jadi kain flanel ya, Pak? Iya, tapi kalau saya pernah lihat, Pak, kalau pakai sumbu yang buat kompor itu bisa juga ya, Pak? Bisa. Pakai baju bekas bisa, atau pakai kaos bekas, boleh. Tapi memang lebih idealnya pakai kain flanel tadi. Kain flanel ya? Oke, iya. Pak. Lalu dalam kebutuhan yang dalam hidroponik ini apa aja sih, Pak? Kayak kan tadi butuh, sebenarnya sistemnya banyak ya, Pak. Ada sistem Wick, sistem aeroponik. Nah, itu kebutuhannya apa aja tuh, Pak? Sebenarnya banyak juga tuh yang dibutuhkan.
yang dibutuhkan cukup banyak. Pertama adalah otomatis adalah si bibit tersebut atau seed. Kita harus pilih seed yang terbaik. Sebenarnya kalau seed tidak ada yang harus hidroponik, harus tanah atau segala macam. Semua bibit itu sebenarnya kalau memang kita beli yang dengan benar dengan wrapping yang bagus, biasanya bagus. Gitu ya. Biasa ada biasanya kalau di dalam satu seed itu kalau bungkusan ada kadaluarsanya. Oh iya. Misalkan kadaluarsanya tanggal 1 tahun 2020, gitu, Januari 2020. Sebenarnya itu masih bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan walaupun sudah lewat expired, sebenarnya masih bisa dipakai. Cuman memang tidak maksimal. Seperti itu. Yang dibutuhkan pertama seed. Yang kedua media semai nih atau media tanam. Biasanya media tanam di hidroponik tuh ada yang paling bagus namanya pakai rock wool. Tahu nggak rock wool itu apa di Gaby? Itu apa tuh Pak? Nah, rock wool itu sebenarnya seperti busa atau seperti spon ya, tapi terbuatnya adalah dari batu granit tuh sebenarnya. Batu granit yang dihancurkan terus dipres menjadi seperti spon. Namanya rock wool. Seperti itu. Jadi bisa juga selain rock wool, kalau misalkan rock wool agak sedikit mahal atau gimana, bisa juga pakai yang namanya kokopit. Kokopit itu dari kokopit itu dari serbuk kelapa, sabut kelapa. Kalau dikoyak-koyak itu kan ada keluar serbuknya tuh. Nah itulah namanya kokopit. Kokopit juga bagus untuk di hidroponik. Ada lagi kebutuhan berikutnya adalah media semainya bisa pakai sekam. Tapi sekamnya lebih baik sekam bakar yang sudah dibakar. Sebab kalau sudah belum dibakar kadang-kadang timbul jamur. Karena kan dia butuh air. Terus juga ada lagi bisa juga pakai batu-batuan. Misalkan bisa pakai batu, kalau misalkan yang langsung dari media yang beli namanya hydroton ya. Tapi kalau memang itu mahal bisa disiasati. Bisa pakai batu kerikil, bisa pakai batu genteng, bisa pakai batu bata bekas, ditumbuk-tumbuk. Itu juga salah satu media tanam untuk di hidroponik. Itu bagus juga. Nah, kalau misalkan untuk pajangan di rumah, kalau yang ada warna-warni itu biasanya disebutnya hydrogel dari jelly. Jadi bentuk jelly diairin dulu, jadi benar-benar jelly, bisa juga untuk nanam khusus untuk di hidroponik. Nah, itu media semainya. Kebutuhan lain ada lagi nih, otomatis adalah nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh si hidroponik untuk tanaman. Namanya biasanya kalau di hidroponik ada yang namanya pekatan A dan pekatan B. Biasanya disebut AB mix. Seperti itu. Gunanya untuk makanan si tanaman. Tanaman ya Pak? Iya. Nah, tapi juga nutrisi tersebut tidak sembarangan dikasih. Harus diukur dengan 2 alat. Waduh banyak ya Gaby ya. Banyak ya Pak. Pusing. Ya perlu dicatat nih Pak. Sama jadi gini. Dan sahabat kota. Alat tersebut pertama adalah pH meter. pH meter untuk mengukur keasaman dan basahnya air. Biasanya kalau air yang untuk hidroponik itu adalah asam sekitarnya antara 5,5 sampai 7 itu udah bagus untuk di tanaman hidroponik. Nah, satu lagi nih alat yang pengukur zat yang terlarut dalam air namanya TDS. Panjangannya adalah total dissolved solid. Itu mengukur ppm. Satuan ppm part partikel per million atau disebutnya adalah mengukur zat yang terlarut dalam air. Jadi kebutuhan sayuran tuh beda-beda nih Gaby nih. Kerabat desa dan sahabat kota juga harus tahu tuh. Misalkan kalau kangkung kebutuhan nutrisinya berapa ppm, sawi berapa ppm. Itu ada ukurannya biar nanti hasilnya maksimal dan jadi sayur sehat. Seperti itu Gaby. Ada satu lagi. Satu lagi adalah kebesaran Allah nih. Bahwa penanam tersebut yang dibutuhkan adalah sinar matahari untuk fotosintesis perkembangan pertumbuhan. Itulah yang dibutuhkan di hidroponik. Seperti itu, Gaby. Banyak ya, Pak? Banyak. Ini bisa bahan-bahannya ini bisa didapatkan dengan mudah nggak, Pak? Kalau sekarang sangat amat mudah. Di online banyak. Atau beli sama saya juga boleh. Oh, bisa, Pak. Kalau gitu ke Bapak. Boleh. Oke. Lalu ini, Pak. Tadi kan ada media tanam ya Pak untuk media tanamnya ini digunakan saat kapan Pak? Apa saat pas pertama kali atau memang pakai yang tadi itu sistem wick dan aeroponik segala macamnya Pak? Ya, ini kalau misalkan dipakai yang pakai sistemnya biasa ya, paralon silakan gitu, itu biasanya buat semai doang. Buat semai nanti kan biasanya rock wool tersebut dipotong 2 x 2 cm seperti dadu. Nah, dipotong seperti dadu, nanti
biasanya rockwoolnya dibasahkan dulu, nanti ditaruh bibit nih. Nah, satu rockwool, kalau misalkan gini, satu rockwool itu misalkan kita menanam sawi, selada, itu kan daun ya besar ya. Iya. Jadi satu rockwool itu hanya satu bibit. Bisa dibayangkan tuh, satu rockwool satu bibit. Dan hasilnya nanti akan maksimal. Nah, kalau misalkan dia sayurannya berbatang dulu seperti kangkung dan bayam, itu satu rockwool bisa 4 atau 5, maksimal ya 10 lah boleh. Tapi kalau kangkung cukup 5 sih. Cukup 5 seperti ya, itu. Pak? Cukup 5. Jadi harus kenalin juga nih seperti yang tadi di awal-awal saya bilang, harus mengenal si kangkung atau si sayuran dan si bijinya ini. Seperti itu, Gaby. Oh iya betul, Pak. Nah, kalau kan tadi ada kadar pH ya, Pak. Kadar pH-nya itu kalau tiap tanaman beda-beda apa masih sama, Pak? Karena kan kita perlu alatnya juga ya, Pak, buat menentukan pH-nya ya. Ya, biasanya sih kalau pH cuma diukur cuma sekali saat di awal aja. Oh, Misalkan kita butuh kalau pH-nya misalkan cukup di antara 5. Halo. Pak Hendra, sepertinya koneksinya terhambat ya, Pak. Ya, maaf sekali kerabat desa dan sahabat kota, sepertinya... Oh, sudah bisa, Pak? Mohon maaf sekali, ini sepertinya terkendala koneksi, Pak Hendra dan Pak Hendra koneksinya. Jadi kita sedang ini ya, kita mengevaluasi lagi saja ya, apa yang tadi Pak Hendra bilang. Pertama itu untuk hidroponik berarti ini sistem yang menggunakan air bukan tanah. Nah, kerabat-kerabat desa dan sahabat kota pasti banyak yang penasaran juga. Kenapa sih nggak boleh di tanah? Kenapa nggak boleh tanah dan menggunakan air? Nah, ternyata tadi Pak Hendra bilang kalau kenapa air biar ketersediaan lahan itu di daerah-daerah kota ini bisa terpakai. Ya, nah ini Pak Hendra sudah ada lagi sama kita. Koneksi ya guys. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Ya. Bagaimana Pak? Tadi kita bicara pH ya, pH-nya kan kalau memang pH, Pak. Kalau pH misalkan kalau sudah di awal start kita sudah diukur itu bisa dipakai. Jadi dipakai terus gitu loh istilahnya. Jadi kadar pH yang bagus antara 5 sampai 6,5, tapi kalau di Jakarta 7 aja sudah cukup, masih bisa digunakan. Nah, ada syarat lagi nih, apabila dia berlebih ya. Apabila dia berlebih, misalkan contohnya kalau misalkan pH-nya dia ketinggian. Biasanya kalau di kita nih ada yang jual juga sih namanya pH down. Jadi dia dikasih pH down. Tapi kalau misalkan pH-nya lagi, kalau misalkan pH-nya rendah, kita tambahkan pH up. Jadi biar standar di ukuran pH yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu, Gaby. Oke, Pak. Lalu kalau kita boleh tahu nggak nih Pak prosesnya dari kan tadi ada penyemaian sampai ke panen ya Pak? Ya. Nah, itu prosesnya gimana sih Pak dari awal sampai akhir? Nah gini, biasanya kan kalau menanam semai itu cukup 5 hari juga sudah cukup sebenarnya dari start awal semai 5 hari. Nah biasanya kalau misalkan kangkung ditambah 16 hari kemudian atau 17 hari itu bisa dipanen. Jadi totalnya cuman maksimal tuh 18 hari sampai 20 hari itu sudah dipanen. Itu untuk sayuran. Kalau sawi biasanya totalnya sampai 25 hari udah panen, dari 20 sampai 25 hari. Biasanya semaian itu cuma Halo, Pak Hendra? Oh
Oh iya, koneksinya sepertinya masih kurang bagus di daerahnya Pak Hendra ya. Mohon maaf sekali kerabat desa dan sahabat kota, kita harus menunggu dulu ya sebentar ya. Tadi kita lagi membahas mengenai penyemaian, proses untuk hidroponik dari awal penyemaian sampai nanti hasil panen. Pak Hendra tadi lagi menjelaskan mengenai penyemaian. Ternyata penyemaian itu butuh waktu 5 hari supaya hasilnya itu tumbuh daun sejati. Nah, nanti ketika Pak Hendra masuk, kita akan tanya lagi ya. Nah, Pak Hendra sudah ada lagi nih. Halo Ya, Pak, sudah sorry bisa nih. Pak? Iya nih, maklum. Memang suka ngilang juga nih. Saya juga bingung. Bisanya nggak seperti ini nih. Ya Iya gimana? Pak. Jadi, Iya Pak, tadi boleh dilanjutkan Pak, tadi dari penyemaian ya? ya Yang dari menggunakan penyemaian. hari, ternyata 18 hari ya Pak? Ya, kalau kangkung biasanya 18 hari sudah panen. Kalau misalkan sawi, itu memang sekitar 25 hari itu sudah panen. Sawi selada. Di hari ke-25 itu biasanya sudah panen. Nah, kalau memang sayur buah seperti terong, tomat, cabai itu memang yang lebih panjang. Itu biasanya bertahap tuh. Dari bulan pertama baru sedikit. Bulan kedua baru lebih banyak. Nah, kalau untuk cabai tertentu, bisa sampai 4 tahun itu bisa panen terus tuh. Satu pohon cabai kalau dihitung-hitung bisa menghasilkan sampai 8 kilo. Seperti itu. Cuman ppm-nya yang beda. Karena kalau sayur buah ppm-nya di atas 3.000 nih. Harus diperhatikan, Gaby. Iya. Bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi kalau penyemaian pertama sama. Penyemaian pertama sama dengan sayuran. Di saat mengembangkan nutrisi yang beda untuk pembuahan. Karena kan nanti kalau untuk dewasa, untuk sayur buah itu lebih banyak makan asupan nutrisi ya. Jadi itu memang lebih banyak. Biasanya 3.000 sampai 5.000 ppm. Makin dewasa makin banyak kebutuhan karena makin banyak buahnya. Kalau untuk cabai seperti itu. Kebutuhan nutrisinya ini harus terpenuhi selama jangka waktu berapa bulan, Pak? Kalau misalkan buah itu bisa sampai tergantung dari ininya. Kalau cabai kan ada yang sampai setahun, ada yang 2 tahun, tergantung dari jenis cabainya ya. Jenisnya ya, Kalau Pak? memang iya jenisnya. Kalau memang seperti cabai rawit yang besar-besar hijau itu bisa sampai 2 sampai 4 tahun tuh. Kalau memang perawatannya bagus. Tapi kalau cabai keriting atau cabai yang biasa itu dia cuman setahun atau 2 kali buah juga udah nggak bagus hasilnya. Jadi beda, jenis-jenisnya beda-beda. Makanya Seperti itu perlu tahu lagi ya Pak soal kualitas dari jenis yang kita tanam ya Pak, tanamannya. Betul. Harus tahu semuanya. Iya. Lalu dari penyemaian tuh gimana Pak? Apa ada lagi prosesnya? Ya, di saat penyemaian memang kan pertama kita tetap, walaupun penyemaian itu butuh nutrisi loh. Tapi butuh nutrisi tidak maksimal. Di saat misalkan rockwool pertama kita cukup dibasahkan saja, ditaruh seed, ditaruh atau biji ya. Terus di hari kedua begitu dia pecah kecambah, itu barulah dikasih nutrisi. Nah, biasanya nutrisi tersebut seperti kita melihara bayi lah istilahnya ya. Dia tidak perlu nasi dulu, dia perlu cuman bubur seperti itu. Jadi dia butuh ppm-nya hanya rendah antara 300 sampai 500 ppm. Jadi nggak maksimal. Seperti itu. Lalu kalau sudah tumbuh kecambah, tadi kan ada pindah tanam ya Pak. Nah, pindah tanam ini ada syarat-syaratnya nggak Pak? Biar mungkin tidak rusak atau gimana? Tips and triknya ada nggak Pak? Ya, pertama adalah kita harus siapin tandonnya dulu nih. Di hari kelima nih, sebelum kita pindah tanam, kita siapin kebutuhan tandonnya seperti di paralon tersebut ya. Kita siapin yang namanya net pot-nya. Kita siapin sumbu. Kita siapin air yang sudah bernutrisi dengan kebutuhan si tanaman tersebut. Nah, setelah semua tersiap, aliran airnya bagus, semua nutrisi terpenuhi, barulah rockwool tersebut kita pindahkan ke dalam lubang tadi, ke dalam net pot kecil itu. Begitu masuk, diusahakan dasarnya si rockwool harus kena di bawah si kain flanel. Nanti rockwoolnya itu menyerap si rockwool tersebut, biar dapat asupan makanan. Seperti itu. Dan lalu aman sih sebenarnya. Yang terakhir adalah ya kebutuhan matahari tersebut harus kena sinar matahari. Idealnya sih harus kena matahari. Biasanya sih ideal memang dari pagi sampai sore. Tapi kalau untuk di perkotaan itu cukup pagi dan sore saja. Misalkan 2 jam pagi atau 2 jam sore itu udah maksimal untuk di perkotaan. Oh, jadi hidroponiknya ini bisa dipindahkan gitu ya Pak? Bisa dipindahkan. Jadi ada 2 jam yang untuk kebutuhan
terkena sinar matahari apa berarti ya? Ya, maksudnya gini, kan salah satu di perkotaan tersebut juga kita harus melihat keindahan ya selain sayuran ya. Ya, Kalau betul. misalkan Gaby main-main ke daerah rumah saya cukup lumayan banyak nih di wilayah saya. Jadi kita harus menata biar apa namanya sayuran tersebut walaupun dengan sayuran lingkungan kita jadi lebih indah. Nah, Seperti iya itu. betul, Pak. Jadi kita lihat posisi matahari dapat apa enggak. Jadi kita harus tentukan dengan yang baik lah. Seperti itu. Oke, oke. Kalau perawatannya bagaimana nih, Pak? Tadi kan berarti butuh sinar matahari ya, Pak? Sinar matahari, butuh nutrisi juga, supaya hasil panennya juga jadi bagus ya, Pak? Supaya kita tuh Betul. dapat hasil panen yang wah gitu ya. Nah, kuncinya di hidroponik sebenarnya pada dasarnya kita menjaga akar. Menjaga akar, Maksud, Pak. iya. Jadi kalau akar tersebut adalah akarnya butuh oksigen, akarnya butuh air, akarnya butuh nutrisi. Apabila akarnya bagus, biasanya kalau di hidroponik kalau kita angkat tanamannya, akarnya warna putih, berarti tanaman tersebut sehat. Nah, apabila akarnya putih dan asupan makanannya bagus, atasnya otomatis daunnya akan subur bagus, seperti itu. Tinggal jaga adalah hama dari luar, seperti belalang, tikus. Nah, itu yang kita harus jaga. Oke, Pak. Nah, berarti kalau misalnya penjaga apa namanya mencegah hama ini ada obat-obatnya juga berarti ya, Pak? Ada. Nah, biasanya obatnya itu tidak diusahakan jangan pakai kimia juga. Karena kan namanya kita menanam sayur sehat nih. Iya, Ya kan? hidroponik ya, Pak. Hidroponik, nama disebut hidroponik identik dengan sayur sehat. Nah, biasanya kalau tanaman tersebut kita pakai pestisida, tapi pestisidanya harus nabati. Kita buat sendiri. Nah, itu banyak tuh pestisida nabati. Pestisida nabati bisa dibuat dari bawang putih. Nah, bawang putih itu pestisida terbaik juga tuh. Misalkan gini caranya, bawang putih misalkan 3 butir ya, atau 3 siung disebut, kita tumbuk halus. Kita campurkan air 1 liter, kita saring, kita semprotkan ke tanaman yang ada kutu-kutunya itu. Nah, besoknya otomatis kutunya yang besarnya juga mati dan telurnya tidak menetas. Dan kalau memang datang lagi hama berikutnya, dia akan hilang. Tapi gini, namanya nabati itu tidak permanen. Biasanya umurnya cuma sebentar. Jadi cuman istilahnya nabati tersebut, nah kena hujan sedikit atau kena ini 2 hari udah harus semprot lagi kalau memang banyak. Seperti itu. Bisa juga pakai tembakau rokok itu, misalkan rokok kretek direndam, nanti diambil air tembakonya, nanti disemprotkan ke tanaman atau daun yang kena hama. Itu bisa. Sebenarnya banyak sekali pestisida nabati. Nanti kalau kita tayang apa kita ngomong ini bisa khusus sendiri nih, gitu lebih. Banyak ya Pak berarti ya? banyak sekali. Oh iya. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang menurut saya banyak yang akan ditanyakan sama kerabat desa dan sahabat kota nih. Bisa nggak sih Pak hidroponik itu dijadiin usaha Pak? Sangat amat bisa. Jadi gini, tadi kan sangat amat bisa. Awalnya memang kan kebutuhan sendiri. Kalau berlebih start awalnya itu bisa kita jual ke tetangga kanan kiri. Terus juga kalau memang nanti kita pengen lebih besar lagi, itu bisa dijual ke pasar atau ke supermarket. Cuman kalau di tempat supermarket ada ada syaratnya. Pertama memang harus jaga kualitas. Kedua kontinuitasnya. Jadi kita berkalanya tuh harus ada. Misalkan kebutuhan supermarket A setiap hari butuhnya 10 kilo, kita harus penuhin tuh 10 kilo. Selain kualitas, kontinuitas sama satu lagi kualitas, kontinuitas sama kualitasnya lah ya. Kualitasnya tuh harus bagus banget lah pokoknya. Oke Pak, oke. Berarti bisa ya Pak untuk bisa. Nah, kebutuhan lahan buat usaha hidroponik ini biasa minimumnya berapa Pak? Kalau misalkan di skala rumahan itu, kalau kita pakai alat-alat biasa sih tergantung dari ruangnya nih. Kalau ruangnya misalkan kalau saya nih misalkan kayak tadi ya di tayangan video tadi kan di atas tuh, di atap rumah. Nah, di atap rumah kebetulan rumahnya cuma 6 kali 10. Itu kita manfaatkan gitu banyak banget bisa. Bisa ya, Pak? 1 meter kali 90 meter itu bisa menghasilkan hidroponik 60 lubang. Bahkan kita bisa menghasilkan 100 lubang. Bisa dibayangkan. Kalau misalkan kita 100 lubang di lahan kosong, itu butuh kurang lebih sekitar 5-6 meter. Sedangkan di hidroponik cuma 90 kali 1 meter itu bisa 60 lubang. Hebat kan di hidroponik?
Hebat Pak, Seperti dengan itu. lahan yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal ya Pak. Betul, karena di hidroponik kuncinya bisa bertingkat, bertahap gitu. Iya betul. Kalau ini Pak, bentuk-bentuk hidroponik itu ada apa aja sih Pak? Kita kan ada, tadi Bapak bilang ada yang bertingkat, ada yang sejajar, berarti ada banyak bentuknya ya Pak? Ya, sebenarnya bentuknya disesuaikan dengan wilayah aja sih. Misalkan di pagar nih, di pagar bentuknya vertikal. Ada yang bentuknya seperti bersusut seperti tangga. Jadi macam-macam sih. Nah, biasanya kalau sekedar apa namanya untuk usaha, biasanya dia bertingkat dan datar tapi luas. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kebutuhan panennya di 100 kilo, misalkan kebutuhan 100 meter, tapi kalau di hidroponik 100 meter bisa kebutuhannya bisa lebih 3 kali lipat atau bisa bahkan 6 kali lipat dari panen tersebut. Oke, ternyata luar biasa ya. Dalam lahan sedikit hasilnya banyak seperti itu ya Pak. Benar. Nah Pak, saya ingin ingatkan lagi nih ke kerabat desa dan sahabat kota. Ini pembahasannya makin menarik ya. Nah, kalau ada kerabat desa dan sahabat kota, ada yang mau bertanya, silakan ketik nama, profesi, dan juga pertanyaannya di kolom chat YouTube supaya bisa ditanyakan langsung ke Pak Hendra. Karena ini pembahasannya sangat-sangat luar biasa nih buat teman-teman kerabat desa dan sahabat kota yang lagi mau membuka usaha atau lagi mau buka hobi baru. Nah, ini cocok banget. Lalu Pak, selanjutnya Bapak kan berarti sudah berkecimpung lama ya Pak di bidang hidroponik ini. Boleh diceritakan nggak Pak pengalamannya tuh apa saja? Ya, pengalamannya sebenarnya hanya iseng-iseng awalnya. Sebenarnya hanya iseng-iseng, terus saya tanam di depan rumah dan akhirnya kanan kiri ingin nanam juga. Ya udah saya ajarkan kanan kiri. Akhirnya RT sebelah kanan kiri, akhirnya lagi RW sebelah kanan kiri, sampai semuanya. Dan akhirnya di tahun 2017 saya dapat gelar Duta Pertanian Perkotaan dari Wakil Gubernur waktu itu, dari status kerjanya mereka. Luar biasa Pak. Lalu Bapak jadi buka usaha sendiri ya Pak dari hidroponik ini ya? Alhamdulillah sih ada gitu sih gitu. Cukup Pak, lumayan. Oke, itu luar biasa sekali Pak. Nah, ini kita akan buka sesi tanya jawab ya di sini. Kalau ada kerabat desa dan sahabat kota yang mau bertanya, langsung saja ya tanyakan. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Kan tadi untuk menjaga supaya airnya itu pH-nya tetap stabil, berarti ada quality control ya Pak? Iya, betul. Ya. Jadi gini, kan namanya di hidroponik tersebut, kita kan pakai tandon, biasanya pakai ember ya, satu rak hidroponik, misalkan yang tadi 60 lubang, kebutuhan biasanya 60 lubang itu sampai panen, butuhnya hanya 70 liter, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau embernya kecil, itu biasanya kita harus seminggu sekali, kita harus lihat habis atau enggak airnya. Tapi kalau kita langsung yang besar, kita cuma jaga, kalau kan pertama kita udah start nih, kualitas jumlah nutrisinya. Yang kita jaga adalah aliran airnya. Masih tetap jalan apa enggak? Karena kan tadi saya bilang bahwa di hidroponik ini tanaman tersebut butuh oksigen. Jadi air mengalir itu sebenarnya oksigen buat si akarnya tanaman tadi. Jadi harus mengalir terus dan pertumbuhannya jadi maksimal. Kalau yang statis tadi yang pertama saya bilang ada yang statis diem, bukannya nggak maksimal, cuma lebih panjang karena dia diem, dia jadinya tidak goyang ya. Kita harus goyang-goyangin. Nah, terus kejelekannya kalau statis itu, air tersebut namanya nutrisi, dia suka mengkristal atau menggumpal di nutrisi tersebut. Jadi kita harus goyang-goyangin. Nah, kalau pakai yang namanya tadi aerator atau pakai air yang mengalir, itu aman. Jadi nutrisinya teraduk terus ya untuk kebutuhannya rata. Jadinya seperti itu, Mbak Gaby. Oke, Pak. Ini udah mulai ada pertanyaan yang muncul ya, Pak, di kolom komentar. Nah, pertama ini dari Demosti 01. Nah, ini komennya gini Pak, terima kasih Pak Hendra, saya baru mau mulai nih, mau di halaman rumah 3x4 meter. Mungkin Bapak ada tips and trick nggak nih Pak, di halaman rumah dengan 3-4 meter harus ngapain nih Pak? Ya, 3-4 meter cukup luas, itu bisa masuk kurang lebih sampai 100 atau 150 lubang. Tapi yang harus dilihat adalah mataharinya masuk atau enggak. Nah, kondisi matahari itu yang paling penting. Terus kondisinya kalau jangan terhalang sama gedung atau pohon yang besar. Kalau karena mataharinya pagi sampai siang aja itu sebenarnya udah cukup.
untuk menanam hidroponik. Tapi lebih bagus lagi memang sorenya juga dapat. Oh Seperti iya. kunci pertama adalah sinar matahari. Kedua baru tinggal kita atur bentuknya, maunya seperti apa. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya nih. Lalu ada dari Ina Krisantia. Beliau tanya, Pak Hendra, bagaimana untuk menghilangkan penyakit? Sepertinya tadi sudah dijawab ya sama Pak Hendra ya. Iya. Mengenai ini, menggunakan obat nabati ya Pak? Betul, pestisida nabati yang kita buat sendiri. Nabati. Iya. Nah, mungkin tadi kurang tidak mendengar kali Pak tadi pas lagi. Atau terlambat kali ya. Terlambat masuk sepertinya. Iya. Nah, lalu Pak ini ada dari YouTube lagi. Pertanyaannya adalah, Pak mau nanya dong, kalau hidroponik dikombinasi sama ternak ikan di kolam bisa nggak sih Pak? Kalau misalkan dua budidaya itu biasanya disebutnya aquaponik atau vertiminaponik. Nah, sama sebenarnya. Nah, aquaponik itu adalah hidroponik yang organik. Kalau hidroponik memang membutuhkan nutrisi tadi, AB mix ya. Kalau misalkan tadi yang dua budidaya tadi, kita tidak perlu lagi yang membeli yang namanya AB mix karena kebutuhan nutrisinya sudah dari air ikan tadi. Tapi harus diukur nih, kerabat desa dan sahabat kota. Jadi kebutuhan untuk nutrisi di atas harus diukur kolam ikannya, ketinggian air, jumlah ikan dan besarnya kolam harus dihitung dengan kebutuhan nutrisi yang ada di untuk tanaman. Nggak sembarangan juga, ada hitungannya. Seperti itu. Tapi sangat bisa. Sangat bisa ya, Pak? Sangat bisa. Namanya aquaponik itu adalah hidroponik yang organik karena tidak memakai benar-benar unsur beli-belian lah ya, istilahnya dari benar-benar dari hewan. Seperti itu. Oh iya. Berarti beda ya Pak antara hidroponik dan aquaponik itu sendiri ya? Beda tipis. Beda tipis ya, cuma di bahannya doang yang organik sekali ya Pak. Nah lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Arinta P. Bagaimana mengatasi hama tikus? Apakah tempatnya harus tertutup atau tidak Pak? Nah kalau di Jakarta tuh memang agak sedikit riskan dengan tikus. Iya. Kita harus hindari nih tanaman kita dekat-dekat dengan bak sampah. Biasanya kalau memang ada sampah, ada sisa makanan, tikus datang. Ya, apabila makanannya habis, pohon kita yang habis. Seperti itu. Dan tikus jangan sampai dimatikan atau maksudnya jangan sampai dikasarin. Biasanya tikus itu sifat tikus pendendam. Jadi kalau misalkan kita kasar, kita timpuk, dia tidak mati, dia akan datang dalam jam berikutnya menghabisi semua dan tidak dimakan, hanya diacak-acak aja. Biasanya seperti itu. Seram juga ya Pak dengan hama tikus. Saya pernah kejadian ceritanya gini. Waktu itu makan ada kunjungan dari Pak Wali Kota untuk panen di tempat kita. Sebelum ada kunjungan ada tim protokoler datang untuk ngelihat situasi. Nah, tiba-tiba ada tikus nih. Tikus malah ditimpuk sama dia. Nah, besok paginya tanaman saya habis sama tikus. Nah, jadi gimana tuh Pak? Tanamannya jadinya hancur ya, semua dong itu. Satu rak hidroponik ya habis sama tikus di tempat yang itu, seperti itu. Ya, tapi memang salah satu ada untungnya juga bahwa kita harus memberantas tikus tersebut gimana biar tidak banyak. Solusinya tadi kita jangan sembarangan naruh sampah di luar, jangan sembarangan. Jadi kita harus bersih juga di sekitar pertanian kita. Iya, betul Pak. Itu. Iya, ini ada lagi nih Pak pertanyaan. Sebenarnya banyak kerabat desa dan sahabat kota yang penasaran banget nih Pak. Dari Lana Winayanti, Pak Hendra, lokasi untuk tanaman hidroponik apakah harus selalu kena matahari atau di tempat yang agak teduh? Bagaimana? Tadi kan sudah dijawab bahwa kebutuhan tanaman sayuran harus butuh matahari dari pagi sampai sore. Yeah. Jadi kalau tempat teduh itu namanya perkembangan fotosintesis dari si tanaman tidak berkembang. Nanti akan timbulnya tadi bukannya daun yang besar, dia cuma hanya batangnya saja. Jadi disebutnya etulasi, kurang fotosintesis untuk pembakaran, untuk asupan jadi makanan jadi kurang ya. Dia butuh banget sih matahari. Butuh banget ya Pak. Karena berarti penting banget itu untuk kondisi tanaman ya Pak. Sangat penting. Jadi semua yang disebutin tadi itu dari nutrisi, matahari, semua itu satu kesatuan, satu paket lah ya untuk jadi maksimal. Iya Pak. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri nih Pak. Saya penasaran. Tadi kan ada berbagai sistem ya Pak. Nah kalau sistem-sistemnya itu hasilnya juga beda-beda apa tetap sama Pak? Kayak misalnya saya nanam kangkung di
wick system dengan menggunakan wick system atau terus saya tanam lagi menggunakan aeroponik, itu hasilnya sama atau akan ada beda, Pak? Ya, tadi sebenarnya sudah dikupas sedikit tuh bahwa kalau yang yang statis tidak ada pergerakan, dia akan lebih lambat. Tapi tidak bilang tidak maksimal, tapi bisa maksimal, cuma umurnya lebih panjang sedikit. Misalkan kalau misalnya 18 hari jadi 20 hari. Terus kalau misalkan yang dia ada pergerakan nutrisinya, dia akan bagus. Karena butuh oksigen tadi, akar tersebut butuh oksigen. Walaupun nutrisinya sama ya, kebutuhan misalkan kita taruh misalkan 1000 ppm, 1000 ppm, nanti hasilnya begitu sama. Tapi perkembangannya agak sedikit beda sedikit. Seperti itu. Berarti hanya di perkembangannya ya, Pak? Iya. Hasilnya tetap sama. Ya kayak contohnya Gaby nih, Gaby kalau nggak olahraga pasti lemes kan? Iya. Harus ada olahraganya seperti itu. Iya Pak, betul. Nah terus ada pertanyaan lagi nih Pak dari Yul Asmi. Beliau bertanya bagaimana bila lahan yang ada hanya terkena matahari sore karena rumah kami menghadap ke barat. Terima kasih. Nah solusinya bagaimana tuh ya Pak? Nah emang sih lebih bagus memang kebutuhan sinar matahari itu pagi dibanding sore. Sore cuma sedikit. Nah biasanya sih kita bantu dengan kalau memang tidak maksimal, kita biasanya bantu dengan kalau memang manual ya, kita pakai pantulan cahaya. Atau kalau memang lebih modern lagi, ada lampu lagi namanya grow light. Grow light itu adalah untuk mengganti sinar matahari, sinar ultravioletnya. Namanya lampu grow light. Sebenarnya bisa itu disiasati, cuman memang agak mahal sedikit lampu tersebut kalau yang asli. Seperti itu. Oke Pak, berarti itu butuh ruang yang agak lebar juga nggak tuh Pak? Kalau misalnya dengan tadi lampu yang pengganti matahari itu Pak? Ya enggak sih, misalkan kayak tadi dibutuhnya misalkan rak hidroponik cuma 80 kali 100 meter ya istilahnya. Lampu cukup di atasnya aja, di atasnya lampu untuk kebutuhan si cahayanya lampu itu mengantar ultraviolet untuk si tanaman. Yang penting cukup ultravioletnya nanti. Seperti itu. Cukup ya Pak. Oke. Oh ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ina Krisantia. Ternyata beliau bertanya bagaimana supaya tanaman hidroponik tidak terkena hama penyakit Pak. Nah penyakitnya apa dulu nih? Karena setiap contohnya kalau misalkan tadi hama dari luar, kan hama tuh macam-macam ya. Ada hama dari seperti serangga, hama tikus, dan juga hama dari bakteri si air tadi. Kalau misalkan airnya tidak bagus juga kan pasti kan nimbulin bakteri. Seperti itu. Nah, kita penanganannya beda-beda. Seperti itu. Tadi kan sudah dikupas bahwa kalau ini pakai pestisida nabati. Kalau misalkan tikus ya harus disiasati, misalkan tikusnya diracun atau gimana. Nah, tapi kalau memang di bakteri di airnya, sebaiknya dimusnahkan karena airnya sudah terkontaminasi bakteri, harus diganti ulang, modulnya dicuci bersih, dikeringkan dulu, baru ditanam ulang. Karena airnya sudah kena bakteri kan, berarti sudah tidak sehat. Iya. Kan kita menanamnya pakai air nih, jadi seperti itu. Nah Pak, mengenai air, ada pertanyaan lagi nih Pak. Airnya perlu diganti secara periodik atau tidak Pak? Nah, biasanya gini, satu tandon itu tadi kan sudah dibahas bahwa satu tandon biasanya 70 liter. Kalau misalkan tidak diganti, jadi kalau sampai panen kan misalkan dia 70 liter butuhnya, sedangkan embernya cuma sekitar 15 liter lah ya, berarti airnya kan akan habis. Satu akan diasup makanan untuk si tanaman. Kedua otomatis akan memuai juga dengan panas kan. Nah itu bukannya diganti, ditambahkan air baru yang penuh dengan nutrisi dan pH-nya cukup. Berarti ditambahkan itu. Ya Pak, bukan diganti. Tambahkan, bukan diganti, ditambahkan saja. Nah kalau memang sudah panen satu rak hidroponik, sebaiknya memang satu rak tersebut dicuci bersih biar tidak ada sisa-sisa akar, biasanya kan namanya kena matahari pasti ada lumut, ada segala macam ya. Betul. Begitu dicuci bersih, tanam ulang, itu pasti akan hasilnya maksimal banget. Seperti itu. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Demosti 01 lagi. Saya lagi nih Pak, sebenarnya saya prefer untuk aquaponik. Apakah bisa melayani konsultasi atau mendampingi untuk belajar bersama Bapak? Nah ini kayaknya untuk pelatihan bareng ini ya Pak, pelatihan mengenai aquaponik dan hidroponik nih Pak. Bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kan saya ini adalah memang suka buka pelatihan, tapi memang ini nanti dikasih aja nomor telepon saya, Mbak Gaby, jadi sahabat
kota dan kerabat desa bisa tahu nih, bisa telepon langsung atau nanti konsultasi langsung tuh boleh. Boleh Dan ya Pak? Oke. dan free kalau untuk telepon. Kecuali kalau kita dikirim, tapi ongkosin ya. Iya, ongkosnya di... Tapi kalau Jakarta saya tetap datang kok. Kalau Oh untuk iya, Jakarta iya. saya tetap datang. Baik Pak. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini kalau misalnya ada yang lagi mau buka usaha hidroponik, Bapak ada ini nggak saran untuk pemasarannya bagaimana? Cara Nah, untuk ya, memasarkannya? pemasaran kalau memang skala usaha kan tadi kalau misalkan kita langsung ke supermarket, pertama memang kita harus lihat kualitas kita. Terus rutinitas kita gimana, kualitas kita gimana. Nah, di situ sebenarnya kalau di hidroponik tersebut, kalau memang kita masuk ke supermarket harus ada izin juga sih, izin timbal. Kita misalkan harus uji lab ya. Kita diuji lab apakah nanti layak untuk dijual atau dikonsumsi apa enggak. Nanti setelah itu baru ditawarkan ke supermarket. Itu biasanya baru diterima sama mereka. Kalau memang sebenarnya kan kalau di hidroponik ini sebenarnya udah identik dengan sayur sehat ya. Tapi kalau namanya peraturan untuk menjual itu kan harus ada syarat-syarat ini itu gitu loh. Kecuali kita jualnya memang makan sendiri sama pasar tradisional itu tidak perlu kayak izin BP POM seperti itu. Oh iya. Tetap harus ada ini ya Pak, berarti quality controlnya ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Boy SJK. Pak Hendra mau nanya, kira-kira butuh biaya berapa untuk memulai hidroponik? Oh iya, berarti modal awalnya Pak untuk memulai usaha ini biasanya berapa sih Pak? Ya, kalau bikin jadi macam-macam juga nih, kerabat desa sama sahabat kota. Biasanya kalau kita menanam dengan modulnya kayak gimana dulu? Kalau misalkan kita pakai botol air mineral tadi, contohnya yang bekas barang-barang bekas, memang bisa istilahnya. Modalnya cuman beli nutrisi, air, kain flanel, sama seed, sama bibit. Itu sangat murah sekali. Kecuali memang dia menggunakan seperti rak hidroponik paralon yang minimal yang 60 lubang atau 50 lubang. Itu baru agak sedikit beli paralonnya ya, atau beli yang sudah jadi juga banyak. Seperti itu. Sebenarnya murah sih, berhidroponik tuh nggak mahal pada dasarnya. Asal ada kemauan tadi. Yang penting ada kemauan dan niat ya Pak untuk memulai. Iya. Nanti tinggal diukur tuh jumlah paralonnya berapa, butuhnya berapa titik. Sebenarnya ada ini sih, ada hitung-hitungannya juga. Oh, ada hitung-hitungannya ya Pak? Iya dong. Oh iya. Nanti juga kan kalau misalkan pakai paralon segala macam itu butuh listrik untuk aliran pompa. Itu bisa dihitung juga. Kebutuhan satu sekali panen dapatnya berapa. Oke Pak. Ini menarik ya Pak. Lalu ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Yul Asmi. Pak Hendra, apakah selama satu rangkaian boleh dicampur jenis tanamannya? Misalnya selada dengan kangkung atau dengan pakcoy. Apakah boleh Pak? Terima kasih. Nah, ya, ini memang banyak sekali nih. Ini pertanyaan yang banyak sedikit para pemula yang agak sedikit rincu dengan kangkung. Sebenarnya kebutuhan nutrisi di setiap tanaman tuh beda-beda. Tadi sudah di awal sudah disinggung sedikit ya. Tapi juga ada yang sama. Jadi ada dua jenis nih. Ada dua jenis sebenarnya di sayuran. Ada sayuran kangkung, sawi, sama bayam. Itu satu komunitas istilahnya. Itu kebutuhan nutrisi sama. Di luar itu ada namanya keluarga selada. Ada selada keriting, red romaine, butterhead, segala macam itu keluarga selada beda sendiri. Jadi cuma dua sisi ini sih sebenarnya. Misalkan kayak tadi keluarga selada, butuh ppm-nya di maksimal hanya di 800 ppm. Selada tuh. Tapi kalau misalkan di kangkung, sawi, sama bayam itu kebutuhan ppm-nya antara 1050 sampai 1400. Jadi cuma dua itu doang sebenarnya. Tapi kita harus kenal. Jadi tidak boleh sambung nih. Kalau misalkan tadi kangkung, sawi, sama bayam itu boleh digabung. Tapi jangan digabung sama selada. Nanti efeknya hidup nggak si seladanya? Seladanya hidup, tapi pahit karena kebanyakan nutrisi. Seperti itu. Ngaruh ya Pak berarti ya? Ngaruh. Oke Pak. Ngaruh banget. Nah, iya Pak. Sebenarnya ini udah sangat-sangat menarik nih Pak, karena semakin banyak yang bertanya ya, tapi sayang sekali kerabat desa dan sahabat kota semua, kita udah berada di penghujung acara. Namun sebelum acara ini berakhir, kami meminta sedikit closing statement dari Pak Hendra untuk kerabat desa dan sahabat kota kita yang sedang ada di rumah, yang lagi mencoba untuk memulai menanam dengan hidroponik ini nih Pak, baik untuk mengisi hobi dan waktu luang, atau bahkan sedang memulai usahanya nih di bidang ini. Boleh Pak, silakan.
Ya, untuk kerabat desa dan sahabat kota, kalau untuk memulai hidroponik, pada dasarnya kita harus pahami dulu nih tahapan-tahapannya, kenalin dulu semua tahapan. Kalau memang sudah dikenalin tahapannya, barulah kita memulai. Jangan sembarangan juga kita memulai, karena nanti akan jeblos sendiri atau rugi sendiri. Nanti kalau kita sudah mulai dengan tahapan yang benar, kita pasti semuanya akan dapat sehatnya, kita akan dapat komersialnya, kita akan dapat indahnya. Jadi selamat mencoba, mungkin mudah-mudahan yang kita bicarakan ini menjadi satu motivasi untuk teman-teman kerabat desa dan sahabat kota untuk mulai gimana caranya menanam dengan yang baik. Baik, Pak. Begitu, luar Pak biasa Gaby. sekali ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hendra, atas ilmunya yang sangat-sangat luar biasa ini, Pak. Nah, kerabat desa dan sahabat kota, kita sudah mendengarkan pembahasan yang sangat mendalam mengenai penanaman menggunakan hidroponik. Pastinya materi-materi serta pengalaman dan ilmu dari Pak Hendra akan sangat bermanfaat untuk kita semua, mulai dari pembahasan mengenai apa itu hidroponik, mengenai cara penanaman tanaman dengan sistem-sistem yang ada di hidroponik, apa saja yang dibutuhkan dalam penanaman dalam hidroponik, dan juga bagaimana kita merawat tanaman yang sudah ada sehingga bisa menghasilkan hasil panen yang baik juga. Nah, semoga materi-materi yang telah diberikan bisa membuat kerabat desa dan sahabat kota tergerak untuk mempraktekkan langsung dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Hendra sekali lagi. Terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber kita, bahwa ternyata hidroponik itu tidaklah sulit dan bisa dilakukan di mana saja, asalkan ada kemauan dan niat. Dan juga yang paling penting adalah sinar matahari, supaya tanaman-tanaman ini bisa berfotosintesis dan juga bisa menghasilkan hasil panen yang terbaik. Baik, saya Gaby Fortuna, terima kasih dan sampai jumpa kembali di Nuansa Kreasi setiap Senin jam 7:30 malam hanya di RKTV. Selamat malam.
Inilah Kita TV. Stay healthy and happy.